Halo teman-teman. teman-teman. Jadi hari ini kita akan ngobrol bareng di konten kita No One ya. Iya, Bareng aku Farid sama Emil. Oke, mungkin kita akan perkenalan singkat. Namaku Farid Nur Ihsan. Sehari-hari sibuk sebagai buruh seduh di Tinampi Coffee. Dan aku Deva Emiliana Putri. Aku bekerja di sebutin nggak sih Kak? Nggak usah, Nggak, sebagai saya. waiter saja. Sebagai waiters. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol bareng. Karena kebetulan aku sama Emil kita kenalan di tempat kerja Iya, ya, di sama-sama tempat kerja. ketemu Di tempat kerja. Jadi hari ini kita akan ngobrolin soal masalah pekerjaan dan passion sih sebenarnya. Kalau menurut Emil, kira-kira karena kita ketemu di tempat kerja ya. Iya bener banget. Kalau menurutmu passion itu apa sih, Mil? Menurutku passion itu suatu semangat yang timbul di diri sendiri. Dan itu tuh kayak ikhlas gitu. Ikhlas. Semangat banget buat ngerjain suatu pekerjaan. Dan itu yang menguntungkan ke diri sendiri. Bisa aja itu malah turun ke hobi. Walaupun passion sama hobi itu beda tipis. Oke, beda tipis ya. Iya. Kira-kira bedanya di mana nih? Kalau passion ya, aku punya passion kayak aku seneng foto nih gitu. Terus nanti aku bisa terjun ke foto itu, bisa ntar suatu saat jadi model. Amin deh. Ya, Kalau hobi, misal hobi nge-games. Tapi aku nggak minat ke nge-games buat pekerjaanku. Nge-games cuma hobi, buat senang-senang aja. buat senang-senang berarti intinya kalau hobi ya. Betul. Kalau menurut aku sendiri, Mil, Gimana? passion sama hobi itu emang bener-bener beda tipis Iya. ya. Sama-sama sesuatu yang kita itu senang jalaninya, senang ngelakuinnya. Cuman bisa dikatakan nih, simpelnya, kalau orang hobinya main bola, ya udah setiap dia punya waktu luang dia main bola, udah gitu doang. Tapi kalau passion, ketika dia suka main bola, terus mungkin dia ningkatin skill nih, Iya. biar pinter goceknya, nah, terus gabung sama klub atau mungkin agensi atau apa, terus ketika dia main bola bisa dibayar, dia menjadi sebuah value. Kalau menurutku itu sebuah passion. Iya. Jadi bener-bener beda tipis banget kan. Beda tipis intinya. banget. Cuman intinya tuh mungkin lebih ke value ya. Iya, value-nya aja. Value-nya. Kalau misal kita terjun di passion itu ada sesuatu yang kita senangin, tapi ada value di situ. Kita bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah lah ya istilahnya. Exactly. Ya. Walaupun mungkin kalau kerja di bidang passion nih, awalnya biasanya nggak ada duitnya Iya, biasanya. bener. Kayak temanku ada nih, Mil. Gimana? Dia suka gambar nih. Awalnya dia cuma gambar-gambar doang, tapi nggak ada yang bayar. Tapi lama-lama dia dapat untung juga. Yes, lama-lama kayak gitu, ningkatin skill, gambarnya makin bagus, dilirik sama orang, terus akhirnya, oh aku minta nih digambarin kayak gini, terus nanti dia dibayar, kan menjadi sebuah value Iya, kan. betul sekali. Dan kalau passion, kalau terjun dibuat pekerjaan sendiri, itu tuh kalau awalan nggak ngejar uangnya, Iya, skillnya aja sih. ya Tetap lebih mengejar skill ya, biar upgrade, biar skillnya tuh nggak di situ-situ Iya, doang. biar nggak stuck gitu aja. Naik terus level up lah. Iya, ya, bener-bener. level up. Oke, jadi kalau misal kita ngomongin soal passion nih, kira-kira pekerjaanmu sekarang itu passionmu apa bukan sih? Kalau menurutku ya, di pekerjaanku sekarang ini, passion, aku nganggapnya gimana ya, kalau dianggap passionku juga bukan, tapi benci sama pekerjaannya juga bukan. Jadi kayak ngambang gitu aja, kayak flat, tapi bosen sih sebenarnya, bosen, monoton gitu-gitu mulu tuh monoton. Terus kalau kamu biasanya hobinya ngapain sih? Kalau aku lebih suka ya, kalau hobi Hobi. nge-games. Nge-game. Aku lebih suka nge-games. Kalau nggak bikin apa ya, video apa kayak promote barang gitu aku suka. Tapi aku belum berani buat nge-up. Berarti passionmu seperti Aukarin ya? Bener. Iya kan? Bener. Bikin video review barang dibayar ya? Bener. Kurang apa lagi ya kan? Kalau misal kita menilik ke 10-20 tahun sebelumnya ya, Mi, kayaknya nggak akan ada orang yang mengira kalau misal kita cuma take video, review barang itu bakal punya dapat bayaran. Betul. Ya kan? Nggak Zaman ada. sekarang itu, Zaman sekarang apa-apa Cuma- bisa jadi uang ya. review barang di depan kamera dapat duit. Dapat barang anjir. Sebenarnya Keren sih. zaman sekarang sebenarnya cari uang tuh gampang. Gampang banget. Gampang kita menjalin passion ya. Iya bener. Menjalaninya yang agak susah Iya. ya kan. Iya. Harus nggak bosen. pertama. Harus nggak bosan. Iya. Harus mau upgrade sih yang penting Bener. itu. Iya. Harus mau upgrade skill kita. Iya. Kalau cuma gitu-gitu mulu,
ya elah, masa buat dapetin duit cuma gitu-gitu doang, orang-orang juga nggak mau kan, Iya nggak mau juga. milih kita kan. Padahal ada beberapa orang yang mereka emang menjalani sesuatu yang mereka nggak suka untuk bekerja. Contoh nih, katakanlah kamu sebagai waiters. Ada nih orang-orang yang dia nggak suka jadi waiters sebenarnya. Dia punya sesuatu yang pengen dia lakukan, hal lain. Cuman karena keadaan, jadi dia harus cari uang, akhirnya jadi waiters. Apalagi sekarang kayak gini, cari kerja udah sulit. Di masa pandemi mau juga gimana kan. lagi ya? Banyak yang menjalani passion juga akhirnya mereka harus terpaksa banting setir ke sebuah pekerjaan yang mereka nggak suka nih. Gara-gara kebanyakan bisnis sih. Iya, kebanyakan bisnis. Karena memang di passion itu mungkin di masa pandemi ini lagi nggak ada uangnya. Benar. Iya kan? Iya. Jarang. Paling gampang tuh bisnis sebenarnya. Iya. Kayak Enggak juga sih. Susah bisnis. gimana ya, jualan online Iya, lah. jualan online bisa. Jualan Sekarang apa? Masker soalnya- nih. Iya, bisa kan? Masker. Ya, thrifting nih sekarang yang lagi ngetren banget thrifting. Banyak banget anak muda yang terjun di dunia thrifting. Padahal dulu kalau misal kita lihat ke ya 10-20 tahun sebelumnya, nggak ada orang jual. Yang lirik dikit banget kan. Dikit banget, barang di aul-aul nih. Kalau teman-temanku bilang gitu, aul-aul nih. Jarang ada yang ngambil. Sekarang kalau misal kita ngambil thrifting, katakanlah apa tuh brandnya, Champion kali ya apa gitu. Sekarang harganya mahal kan. Padahal thrifting dulu di tempat kayak gitu nggak nyamain kepake. sama harga baju baru. Iya, hampir sama. Walaupun bukan satu brand, tapi kan dia harganya sama kayak baju baru yang lain. Malah nyamain. Gitu. Disitulah karena ya mungkin passion mereka adalah mencari barang-barang yang udah nggak digunakan orang lain, tapi masih punya nilai buat mereka juga. Karena brandnya itu sendiri. Ya, bisa jadi. Ya. Terus ini nih, aku penasaran, kamu di rumah atau mungkin di sekitar kamu nih teman-teman kamu, ada nggak sih teman atau mungkin kerabat kamu yang menjalani passion sebagai sebuah pekerjaan, ada nggak? Ada. Apa tuh contohnya? Jadi dia tuh seneng skincare. Nah jadi dia dari skincare itu dia ngejual skincare sendiri dan dia ada merek sendiri, tapi bukan bikinan sendiri, dia ambil dari orang. Oh, tapi gitu. aku belum tahu itu merek apa, belum tahu. Oh, berarti basicnya dia emang suka skincare dulu ya? Jadi dia berkembang di situ, dia mikir, oh buat bisnis aja deh. Pernah nawarin ke aku, tapi aku nggak bisa kalau ngejual gitu-gitu. Soalnya kan kalau misal aku jual skincare harusnya otomatis aku juga ngecoba skincare-nya kan. Terus kamu nggak nyoba nih skincare-nya? Takut. Oh, takut. Ya siapa tahu bisa kan? Iya. Karena ada pepatah yang mengatakan never try, never know. Oh, iya. Kalau tidak mencoba kita nggak akan tahu ya kan? Tapi kan kalau skincare beda cerita. Iya sih. Muka Masalah gitu muka ya. Iya. Benar. Terus gini, kalau aku bisa bilang gini kan, sebuah passion itu adalah sesuatu yang asik dijalanin ya kan. Aku ada teman juga, dia menjalani passion dia sebagai sebuah pekerjaan, hobinya gambar. Oh, yang itu tadi. Ya, yang itu tadi. Jadi di awal dia hobinya memang cuma gambar doang teman-teman. Tapi ya udah dia gambar terus, nggak ada ujungnya, gambar-gambar doang. Tapi jadi pada suatu gambarnya dia lebih ke apa? Ke abstrak kah atau? Gambarnya lebih ke gimana ya? Nggak bisa jelasinnya. Soalnya itu emang taste seleranya dia gambarnya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menjabarkan juga. Terus berawal dari gambar-gambar itu dia terusin gambar-gambarnya, tapi ini nggak ada duitnya nih. Lanjut. Terus kebetulan waktu aku pengen bikin kedai, aku butuh kan yang namanya logo. Oh, ya. Jadi minta tolong ke dia? Ya, aku minta tolong ke dia, sama aku minta digambarin mural buat di dindingnya kan. Oh, yang itu ya? Ya, yang di kedai kan. Pernah mampir kan? Keren, ya. keren. Itu awalnya dia sama sekali nggak berani narik atau mengatakan invoice dia. Kayak, oh aku gambar patokan harga gue segini. Dia nggak berani. Tapi akhirnya waktu aku minta dia buat, yuk gambar tempatku, aku punya uang segini, kira-kira cocok nggak, pas nggak? Nah di situ dia baru mulai matok harga. Dan selanjutnya ketika dia gambar-gambar lagi, ada orang yang suka, ketika pengen sama karya dia akhirnya berani matok harga. Nah itu namanya kan level up nih, dari awalnya kalau gambarin doang. Bisa dikatakan Kak Farid itu penolong loh. Ya, penolong dikit lah. Dikit ya, dikit. Tapi jelas yang menolong dirinya sendiri dong. Kalau misal aku ngasih kesempatan nih, aku ada dinding nih harus digambar. Kalau dianya nggak berani ngambil kan, dia juga nggak bakal berkembang kan. Tapi dia ngambil. Akhirnya dia punya kesempatan, berkembanglah dia. Sekarang aku bikin logo barang di dia, aku minta gambar tembok di dia, ada beberapa teman yang minta gambarin jaket di dia. Dan harga gambarannya itu nggak murah nih.
Aku spend hampir 2,5 juta di situ. Anjir. Berarti kan Yang satu tembok itu doang? Atau tembok udah sama semua? logo. Berarti kan dia punya value nih, punya Iya. nilai. Dari yang cuma gambar, Keren terus sih. akhirnya dia bisa mendapatkan uang dari gambar-gambar tersebut. Berarti kan value dia naik terus nih. Keren sih itu. Asik kan dia Iya. menjalani passion kan. Iya. Siapa sih yang nggak suka kalau misal hobinya gambar, kerjanya gambar? Anjir, itu asik banget anjir. Asik kan? Iya, bisa dapat untung gede banget udahan. Cuman kalau misal kita katakan sebuah passion ya, nggak melulu soal enaknya doang teman-teman. Ada Benar. nggak enaknya nih Mil? Ada nggak enaknya? Iya. Passion Contohnya? kan hobi nih. Passion kan hobi. Ya. Kadang nih orang kalau misal dia bosen sama kerjaannya, dia bakal ngelakuin Larinya hobi ke kan? hobi, iya. Ya. Sekarang kalau kerjaannya adalah sebuah hobi, dia Dia mau mau- lari kemana kira-kira? Iya kan? Iya bener. Dia nggak punya short escape gitu kan. Iya. Katakanlah kamu lagi jadi waiters nih. Terus kamu lagi kerja jadi waiters capek, ngegame. Fresh kan kepalanya. Iya, bener. Kalau sekarang dia passionnya gambar. Dia Terus kerjanya dia- gambar. Terus kalau pas bosen dia mau Nah, lari pas kemana? dia bosen gambar mau kemana nih? Kecuali dia ada hobi lain. Ya, itu sebuah tantangan kalau misal teman-teman menjalani passion sebagai sebuah pekerjaan. Karena mau nggak mau sesuatu yang kamu suka itu akan berasa sebuah pekerjaan walaupun kamu menjalani di waktu luang. Iya. Dan kalau pekerjaan, misal gini ya, aku kerja tanpa aku senang sama kerjaan itu, berarti kan bukan passionku. Dan peluang aku bosan sama pekerjaan itu gede banget. Iya, gede banget. Gede Dan banget. nggak nyaman lah rasanya. Kayak pengen, udahlah aku pengen yang lain. Tapi gimana kalau yang lain masih belum ada peluang, juga bingung. Iya Mau juga lari sih. kemana gitu juga bingung. Terus, kamu kan ini membahas masalah bosen ya? Iya. Aku mau tanya, kamu suka nge-game, terus menjadikan itu sebuah pekerjaan. Kira-kira dalam jangka waktu berapa lama kamu bakal bosen ngejalanin passion itu? Kalau bosen pasti ada. Dan dalam jangka waktunya itu pasti jangka waktu lama banget. Bahkan bisa sampai kayak yaudah sampai berumur lah. Sampai iya gimana sih? Iya, sampai tua kan maksudnya? Nggak tua banget sih, sampai udah tante-tante. Tante-tante, terus kan dia pasti nggak mikir, wah kerjaku masa kayak gini terus. Ntar kalau aku ngurus anak, ngurus cucu, gini-gini kan masih mikir. Dan harus punya bisnis sendiri. Jadi itu sih. Paling sampai sengidenya kita punya bisnis yang lain aja. Kalau itu dibuat patokan seumur hidup nggak bisa sih. Iya juga sih, nggak Susah. bisa ya. Iya susah. Tapi ada beberapa orang yang benar-benar ngejalanin passion mereka sampai ya selama itu gitu. Lama banget. Contoh nih, karena aku terjunnya di bidang kopi ya. Iya. Kita ambil sesuatu yang tipis aja di bidang kopi. Kan beda cerita. Gimana? Itu kayak kopi, ntar bikinnya kafe. Tapi beda kalau nge-games. Masa sampai tua mau nge-games? Nggak bisa kan? Juga sih. Gimana kalau ada game baru? Bisa kan? Bisa. Aku Game ada buat lansia gitu. Iya. Aku ada nih seorang kenalan di Jogja. Mungkin teman-teman juga pernah dengar klinik kopi. Mereka udah jalan dari tahun berapa? 2012 kalau nggak salah. Ini anniversary mereka yang ke 8 tahun. Berarti 2000 berapa? 8 tahun? Berarti sekitar 8 tahun ini ntar. Tahun ini. Mereka udah 8 tahun dan mereka ngejalanin itu berarti dari seneng 2012. banget. Iya, dari 2012. Gila, lama banget kan. Dan mereka bertahan di situ. Kayak itu adalah sesuatu yang 8 tahun 8 tahun untuk terus-menerus itu kan pasti ada bosannya juga kan. Tapi mereka bisa bertahan di situ, kan keren. Kerennya sih itu. Bisa ngontrol bosannya itu tuh keren sih. Soalnya kalau udah bosan nih, kalau aku dari pengalamanku sendiri, aku udah bosan kayak sama bisnisku. Ya udah aku nggak ngejalanin. Terus bisnisnya dibuang dong? Nggak dibuang sih, didiemin. Oh, didiemin. Vakum ya. Ngambil gap dulu. Bisa sih, bisa. Iya. Makanya dari itu tuh tantangan sendiri buat diri sendiri. Jangan sampai kalau udah bosen, ya udah didiemin, jangan sampai. Jangan sampai sih. Sama mungkin gini ya, paling susah ketika kita menjalani passion sebagai sebuah pekerjaan. Akan ada waktu ketika kita tetap besok harus kerja nih, menjalani passion itu lagi. Tapi hari ini kita bosen banget. Ada satu momen kan? Kayak gitu. Ada kan. Kalau menurutku yang paling gampang sih kita take short escape gitu, kayak senang-senang pergi keluar seharian nggak mikirin kerjaan gitu. Kalau misal biasanya sehari nih, kamu kan jadi waiters, sehari nungguin customer, ngelayan customer gitu. Harus ada satu hari di mana benar-benar kamu itu
menikmati hari gitu. Nggak ada kayak refreshing gitu. ya refreshing. Itu penting banget sih. Penting banget asli. Iya. Karena kalau Aku di jalan juga terus beban, kadang kan? gitu sih. Kalau udah bosan banget gitu, ya udah besok aku kadang minta izin libur. Ah, Aku pergi sendiri. bisa gitu ya. Jadi jadwal liburnya bisa diatur seminta kita. Iya. Enak juga. Karena kerjaku emang agak longgar banget. Kalau nggak berangkat ya udah terserah kan, itu gajinya juga walaupun dipotong tapi kan nggak apa-apa. Yang penting Iya, yang sama-sama penting kita iya. tetap menjalani kerjaan itu dengan waras Iya. ya kan. Nggak misal kita nggak ada hari libur, uangnya banyak tapi jadi gila kan sama Iya. aja. Nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa. Terus nih, dari ranah passion kita membahas sebuah pekerjaan. Kira-kira kamu kan kerja udah berapa tahun berarti? Berarti baru kalau dari dihitung semuanya pengalaman dari ya, awal kerja nih. berarti baru berapa bulan ya? 7-8 bulan. Pengalaman. Dari 7 sampai 8 bulan kerja nih. Kamu pernah merasa nggak ada sebuah tempat yang benar-benar di tempat kerja ini aku merasa cocok? Kira-kira tipe ideal, bukan tipe ideal sih. Sebuah tempat kamu bekerja yang ideal itu yang gimana sih? Yang ideal. Yang penting itu satu nyaman. Dan nyaman itu kan bisa pengertiannya banyak. Nyaman dalam pertemanannya, circle-nya, di kerjaannya. Iya. Terus nyaman dari atasannya sendiri. Terus dari peraturannya juga. Yang penting itu nyaman. Menurutku kalau kerja ideal sih gitu. Oh gitu. Berarti dari sisi teman, manajemen ya. Iya, benar-benar manajemen. Sama mungkin situasi kerjanya juga. Ngaruh banget kan. Iya. Kau pernah nggak dapat kerjaan yang gajinya gede nih, Iya. tapi kerjanya nggak nyaman? Enggak terlalu gede sih. Oh nggak terlalu gede. Ini jangan membahas tempat kita kerja dulu ya, jangan. Masalah nih nanti. Masalah nih. Tapi itu sih pengalaman. Oh iya. Bisa. Gaji gimana ya? Aduh, busuknya dikatain boleh sih, diomongin boleh nggak sih? Jangan. Yang jelek-jelek kita simpen aja. Oh iya. Tapi dikitnya aja ya. Ya udah. Sebenarnya tempat itu tuh pertemanannya udah enak. Terus kayak peraturannya juga nggak gimana ya? Nggak terlalu iya, aslinya gitu sih. Waktu itu sekarang udah ketat banget katanya. Teman-teman yang masih survive di tempat kita dulu, mereka masih bertahan. Nggak boleh duduk ya. Nggak boleh duduk katanya. Untung kita udah keluar ya. Iya, untung banget. Walaupun dengan cara jahat ya. Iya. Gimana? Malah kita jadi curhat nih. Ya, Gimana nih? Duh, tapi itu pengalaman. Tapi enak sih. Iya, enak. Temennya aja enak. Pertemanan di tempat kerja kita dulu menurutku solid banget sih. Apalagi kalau gila. Kamu waktu itu pertama kali kerja ya? Nah. Itu pengalaman aku pertama kali kerja di kafe. Ya, sama. Kebetulan itu juga pertama kali kerja. Masa sih? Kan? Iya. Kirain udah pernah sebelumnya. Sebelumnya enggak. Aku sebelumnya ngajar bahasa Inggris. Oh. Jadi beda jauh nih dari ngajar bahasa Inggris tiba-tiba ke kopi. Kopi gitu. Tapi kan sebelumnya suka dulu sama kopi. Iya, sebelumnya suka dulu. Cuman gini, waktu pertama kali masuk ke sana, teman-temannya tuh udah asik banget. Jadi kayak seminggu masuk kerja nih, kita udah kerasa kayak kerja di sini tuh udah lama. Bener. Asik aku banget. Waktu itu sehari. Yang pertama kali ngajak ngobrol kan kamu Kak. Oh iya, aku. Masa? Aku lupa. Yang lain itu kan yang anak bar, tapi yang anak bar itu cuma ngajak kenalan, tapi Kak Farid yang ngajakin ntar malam mau keluar nih, ikut aja. Padahal baru sehari masuk. Oh yang habis itu kamu izin gak sih? Kamu bilang aku nggak bisa, aku diajak pacaran gitu nggak? Enggak, aku ikut dulu toh itu. Kan ke kawan lama. Oh iya. Iya. Oh iya, itu yang habis itu ya. Nah, temenannya kan enak banget tuh. Kita kadang main poker bareng waktu ada free time. Iya. Terus waktu nih yang aku salut di sana, ini karena aku kerjanya di bar ya. Katakanlah kalau misal kita pengen nyiapin satu menu minuman, itu kan dia terdiri dari beberapa bahan. Nah, katakan aku lagi bikin kopinya, kan aku juga harus ngambil gelas, harus ngambil susu, harus ada campuran kondimen yang lain. Yang asik di kerjaan itu adalah ketika aku lagi bikin kopi, susu dan gelasnya itu udah siap, teman-teman udah ada yang ngambilin, esnya udah dimasukin, jadi kan enak. Solid banget. Bikin satu menu nggak sampai 2 menit loh. Coba bandingin sama tempat lain. Ya, mungkin satu orang satu menu. Yes, banyak yang kayak gitu, teman-teman aku juga banyak yang kayak gitu. Jadi tempat kerjanya itu sebenarnya untuk temannya udah solid banget. Kita kerjanya itu
flow-nya teratur gitu. Iya. Kita pengen ngambil ini tiba-tiba udah disiapin. Iya. Cepet jadinya. Iya, bener. Enak sih kalau udah kayak gitu. Ya, tapi mungkin sedikit plus minusnya adalah bisa di atasan atau bisa di lingkungan kerjanya itu. Benar. Kamu pernah nggak ngerasain sebuah pekerjaan yang ngeselin atau nyebelin gitu? Pernah nggak? Nyebelinya dalam hal apa dulu? Ya apa gitu, ngeselin entah itu temennya kayak atau gimana? Ya ini tempat aku kerja sekarang. Oh yang sekarang? Itu dari temennya. Jadi dari awal aku masuk itu kayak nggak dijelasin kayak desk jobnya gitu. Dan aku cuma didiemin, aku nanya itu udah kamu nunggu di sana aja gitu. Nunggu customer. Ya udah aku di sana, tiba-tiba ada orang datang ke aku. Gini. Kue dia masalah apa sih karo aku? Padahal aku nggak ngapa-ngapain, aku nurut. Di hari pertama kerja? Itu hari pertama banget, terus anjrit gitu. Baru aja hari pertama tiba-tiba udah kayak gini. Terus kan aku jadi mikir, anjir kangen kerjaanku dulu nih ya. Jadi kerjaannya sama teman-temannya ya, bosnya enggak? Oh enggak. Emang tempat kerja tuh kadang gitu, apa ya? Kita enak sama enggaknya. Enak sama enggaknya biasanya tuh di antara 3 pilihan. Yang pertama, kerjaannya enak, gaji gede, teman-temannya nggak asik. Iya benar. Ya kan? Terus yang kedua, temannya asik, gajinya kecil, manajemennya enak. Iya. Tapi gajinya kecil. Iya. Terus ada yang mungkin teman-temannya asik, gajinya gede, manajemennya asik, kerjanya berat. Gitu kan? Pasti ada plus minusnya. Kalau aku yang kedua tuh. Yang temannya nggak asik, gajinya lumayan sih. Itu yang pertama ya itu tadi. Itu enggak, yang pertama kan gajinya nggak gede-gede. Iya. Itu yang gajinya lumayan, temannya nggak asik. Dan manajemen peraturannya itu juga jelek. Oh, kurang berarti. Iya, nggak jelek sih, kurang. Aku pernah nih kerjanya bisa dibilang karena sebenarnya ngajar itu juga passionku kan, aku suka ngomong. Jadi aku waktu itu benar-benar menjalani passion. Kebetulan aku kerja di sana hampir 6 bulan lah, sama beberapa bulan magang gitu kan. Kerjaan ngajar tuh asik nih. Mungkin itu beberapa orang cuma bahasa Inggris aja? Awalnya cuma bahasa Inggris aja. Ngajar di les atau di sekolah? Nah, kebetulan aku ngajar di tempat kursus di Pare, Kampung Inggris kalau tahu. Oh, udah sampai sana? Iya, aku di sana. Anjayani. Aku ngajar di sana selama 6 bulan. Ya. Ngajarnya enak, asik, bener-bener asik ketemu orang baru. Selama 6 bulan aku resmi ngajar itu, kalau aku nggak salah hitung, aku ngajar hampir 800-900 orang. Karena emang pace-nya itu sedikit, 2 minggu sekali ganti orang gitu kan. Ngajarnya enak nih. Kerjaannya asik lah bisa dikatakan. Terus gajinya gede. Tiap kita rapat ada apa pasti ada konsumsinya, ada makan. Enak dong, kan? Iya enak dong. Dan ada banyak tunjangannya. Loh kenapa nggak diterusin aja? Nah sampai di suatu hari aku ngerasa, aku kan jaga asrama juga nih. Iya. Nah kan di asrama itu isinya waktu itu sekitar 60-80 orang, banyak banget kan. Sementara kita kerja dari jam 4:30 sampai hampir jam 9, lama banget kan. Iya. Nah kalau misalnya itu udah kelar, kalau menurutku sih itu it's okay aja. Kerjaan kayak gitu nggak terlalu berat-berat banget. Toh ngajar juga kita cuma duduk, menjelaskan sama mungkin ada games sedikit gitu kan. Nggak terlalu kencang banget lah. Karena nggak aku enjoy berkeringat ya. lah. Ya karena aku enjoy. Iya. Kalau berkeringat iya, karena di Pare panas banget. Panas. Karena panasnya doang kan. Panasnya doang. Tapi suatu ketika ada sebuah kejadian. Jadi murid di asramaku ini dia ada kecelakaan jam 3 pagi. Itu habis kecelakaan beli nasi goreng. Karena kurang paham, kayaknya dia agak sedikit mabuk gitu kan. Terus dia kecelakaan berdua, yang satu orang Jabodetabek, yang satu orang daerah Sumatera. Berdua nih kepalanya bocor semua nih. Anjir, itu kecelakaan pakai motor? Pakai motor. Gila kan, aku harus gendong orang yang berdarah-darah gitu kan, aku juga nggak kuat. Dan ternyata aku ngerasa selama 6 bulan itu kerjaku yang bikin berat adalah jaga asramanya, bukan ngajarnya. Oh, makanya dari itu beralih. Dari itu aku beralih, pindah. Kebetulan udah nemuin passion lagi di kopi. Gitu. Berarti ini karena suka passion, Kak Farid ada ngide buka itu nggak sih? Kayak kafe atau apa gitu? Iya, kebetulan udah. Udah 3 bulan. Ya? Udah 3 bulan. Enggak kafe sih, warung kopi. Warung kopi. Kalau dikatakan kafe kurang proper. Warung kopi sih, lebih ke situ.
Terus di warung kopinya Kak Farid nih, itu konsepnya apa sih? Aku sendiri lebih ke menerima teman-teman gitu. Pokoknya namanya kan tinampi, menerima. Oh, tinampi itu menerima. Menerima. Bahasa Jawa. Oh. Kamu orang Jawa kan? Tapi nggak tahu. Klasiknya ngejalanin kerja sebagai passion juga. Terus nih, kamu kan kerja pindah udah berapa? 3 kali berarti? 3 kali. Udah 3 kali. Kira-kira kamu pernah menyesal nggak resign dari sebuah tempat kerja? Nggak sama sekali sih. Enggak? Iya. Kenapa? Karena aku resign alasannya manajemennya tadi. Berarti. Dua-duanya itu manajemennya. Dan yang terakhir ini aku bertahan karena gini, pikiranku tuh langsung berubah. Bodo amat teman-temannya kayak gini. Gue kerja juga buat cari duit, bukan cari teman. Toh kalau dia baik, dia bakal nyari gue. Kalau gue bagus kerjanya, bakal pada nyari gue gitu. Kamu ada nggak sih harapan kayak mungkin nih tempat kerja itu sekarang lagi nggak enak? Kamu ada bayangan nggak sih kayak kalau misalnya tempat kerja ini nggak enak, gimana caranya aku pengen bikin tempat kerja ini menjadi lebih enak? Udah sih, aku berusaha. Udah, dan hasilnya ya udah aku rasain. Dulu di tempat kerjaku yang sekarang itu karena orangnya kayak nggak open sama orang baru. Mereka kayak nganggep orang baru tuh kayak gimana sih, musuh bukan tapi temen bukan gitu loh. Terus dari situ aku jadi ngerubah, ayo dong jangan kayak gini lagi gitu. Dan akhirnya sekarang udah berjalan sih. Jadi setiap ada orang baru, ya udah kita open sama orang baru, kita ajak main. Jadi lebih terbuka gitu ya. Iya, soalnya itu orangnya kayak gitu tuh bukan di floor aja, bukan di floor tapi floor, bar sama kitchen. Orang-orangnya kayak gitu. Jadi aku ngerubahnya dikit-dikit. Karena memang gimana ya, kalau misal kita kerja tapi temannya udah nggak nyaman itu juga susah kan? Iya. Iya kan? Susah banget. Itu ya balik ke tadi, kalau kerja tanpa passion yang kita mau susah juga. Karena nggak nyaman gitu. Tapi pekerjaan yang sekarang kamu jalani menurutmu bisa nggak sih bakal menjadi passion kamu sendiri gitu? Kalau ada kemungkinan nggak? Aku nggak sih. Nggak. Kamu udah mulai menemukan titik, oh kayaknya aku suka ini nih. Kalau di kerjaanku nggak sih. Kalau di tempat lain selain kerjaan? Ada. Kayak aku suka, ya itu tadi, foto, aku suka endorse, itu aku suka. Ya, kamu berapa? Songong dulu aja. Oh iya. Kan soalnya waktu itu ada yang nawarin gitu loh. Itu tuh kayak akun apa ya? Akun skincare. Bukan akun skincare, akun aplikasi. Aku disuruh nge-endorse. Oh, aplikasinya. Iya, terus tapi dia nanya, "Kak, bayarannya berapa?" Aku belum bisa itu harga. Nah, dari situ aku mikir, anjir udah peluang banget aku bisa matok harga harusnya kayak gitu. Tapi aku malah bilang, nggak usah aja. Ya, nggak usah aja. Kan bodoh. Sorry guys. Action. Aku punya pertanyaan terakhir nih sebelum kita. Apa nih? Kira-kira kalau kamu nanti menemukan sebuah passion, entah itu kamu nemu di kerjaan yang sekarang atau kamu bakal nemu nanti, kira-kira kamu bakal menjalani passion itu setengah-setengah atau kamu bakal all in masuk ke dalamnya? Kalau passion, kalau itu passionku dan menjadi sebuah pekerjaanku. Kalau aku balik di aku lagi tadi, kalau ceritanya semisal di hobiku yang benar-benar terjun kayak buka apalah, kayak kafe lah atau di dunia entertainment gitulah, itu mungkin aku bakal masuk. Tapi kecuali kalau yang games tadi, menurutku kalau game tuh gimana ya, gak mau sampai tua sih aku gitu. Siapa tahu nanti ada game baru. Tunggu dulu aja. Buat hobi aja deh. Buat hobi aja dulu ya, sementara. Buat hiburan. Bener-bener. Biar kalau misalnya kita ngelakuin sebuah pekerjaan, nggak melulu kerja mulu, ada hiburan juga. Bener. Terus kalau Kak Farid sendiri gimana tuh? Kalau aku karena kebetulan udah terjun di passion sendiri, aku coba menjalani itu ya sebaik mungkin lah. Ada, bosnya ada banyak.
banyak, karena passionku adalah ngopi ya kan. Iya. Ngopi terus bikin kopi, bikin menu gitu kan, itu passionku. Tapi untuk ngurusin marketing, finance, Itu yang bikin bosan ya. itu yang bikin bosan karena jujur susah, butuh orang. Nanti harus ada teman yang bantu paling enggak. Gitu. Tapi moga aja bisa berjalan terus. Iya, berjalan terus. Apapun yang kita jalani, entah itu passion atau bukan, kalau misal kita memang sedang membutuhkan hal tersebut, kayak emang kita butuh duit nih buat survive, ya udah jalanin aja pokoknya. Ntar kalau misal udah mungkin waktu pandemi udah lebih surut ya, karena masalah kita semoga sekarang aja pandemi ya. Segera pulih dunia yang sedang sakit. Anjay. Tepatnya Indonesia. Indonesia yang paling sakit. Paling sakit. Oke, jadi mungkin untuk hari ini itu dulu. Terima kasih ya buat Emil udah mau ngobrol bareng. Makasih juga ya Kak. Oke, terakhir dulu deh take wish-nya aja. Ini take wish buat aku atau gimana? Buat teman-teman mungkin, buat diri sendiri sama buat teman-teman. Kalau wish aku sih sebenarnya untuk siapapun teman-teman yang sedang bekerja, entah itu passion kalian atau bukan, jalanin semaksimal mungkin, karena kita nggak tahu, bisa jadi kita menemukan passion di kerjaan yang sekarang kita nggak suka, bisa jadi kita menemukannya di tempat lain. Tapi yang penting apapun yang kita jalani sekarang, jalanin dulu aja. Jalanin aja dulu, dan semoga penuh semangat deh. Amin. Gitu aja mungkin untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang nyimak video ini sampai akhir. Kita akan berjumpa di video-video selanjutnya. Oke, so itu aja. Thank you. Bye. Bye.